khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Dr. Lilia Dewanti dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna mursyidna murabbina hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Syarafi Fadho ilu syuhur litalabi ridha rabbil ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jahlus sahi ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadilus Syuhur mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jahlus sahi ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Seseorang bodoh, orang bodoh yang dermawan. Bodoh tapi dermawan. Dermawan, bodoh. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, minal abidil bakhil, ketimbang orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Ya. Jadi orang bodoh saja, bodoh tapi dia dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah ya, daripada seorang yang ahli ibadah tapi pelit. Nah, apalagi orang yang dermawannya orang pinter. Yang bodoh saja lebih dicintai oleh Allah. Allah lebih suka kepada orang yang dermawan daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Dan memang dalam berbagai keterangan ini orang pelit ini nggak bisa masuk surga. Dalam sabda yang lain Rasulullah Minta SAW, laporannya dong sini. la al-bakhil la kalau kana zahidan. Orang yang pelit, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Seorang yang zuhud, orang yang ahli ibadah tapi pelit tidak bisa masuk surga. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bercerita bahwa di pintu surga itu, kata Rasulullah, ada tulisannya. Di pintu surga yuktabu fi babil jannah, di pintu surga ada tulisan. Apa tulisannya, kata Rasulullah? Anta haramun ala salasati nafarin. Kamu surga haram buat 3 golongan. Ya, 3 golongan ini haram. Siapa? Yang pertama adalah mani'uz zakat. Ya, orang yang tidak berzakat. Yang kedua adalah wahil, orang yang pelit. Yang ketiga adalah dayus, orang yang tidak punya kepedulian terhadap saudaranya yang bermaksiat, keluarganya yang bermaksiat. Jadi haram, al-bakhil ini masuk surga ini haram. Surga diharamkan. Maka ada satu riwayat, ada seseorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikedatangan seorang tamu perempuan. Tamu perempuan ini tangannya melepuh, kebakar, melepuh. Orang tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doain saya supaya tangan saya ini kembali normal. Kata Rasulullah, sebenarnya kenapa tanganmu, wahai perempuan? Nah, perempuan tadi cerita, ya Rasulullah, ini semalam gara-gara semalam saya mimpi. Semalam saya mimpi ngelihat ibu saya yang sudah meninggal ada di neraka. Ya, ada di neraka. Tangan kanannya memegang lemak, segenggam lemak. Tangan kirinya memegang kain kecil. Ditanya ibu, ibu kok kenapa kok di sini? Kenapa ibu ada di neraka? Ya, bukankah ibu orang yang taat beribadah kepada Allah?
Bukankah ibu juga taat kepada suami? Kenapa ibu ada di neraka? Dan apa itu yang di tangan kanan dan apa itu yang ada di tangan kiri? Kata perempuan tadi, ibu saya bercerita, iya nak, saya memang taat ibadah, rajin ibadah, sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Saya juga taat kepada suami. Tapi di dunia, waktu di dunia, nak, saya ini orang yang pelit. Ya, orang yang kikir. Selama hidup saya ini, ya yang ada di tangan saya ini yang saya sedekahkan. Segenggam lemak sama seikat kain kecil. Inilah yang menghalangi saya dari api neraka. Kata perempuan tadi, lalu ayah di mana, Bu? Ayahmu di surga. Karena ayahmu adalah orang yang dermawan. Nah, jadi ternyata ibunya di neraka, suaminya ada di surga. Ya. Kenapa? Karena suaminya dermawan, istrinya pelit. Ya. Maka yang dermawan ditinggal di surga, yang pelit tinggal di neraka. Ya. Ternyata ini dalam fenomena kehidupan kita banyak. Suami istri ini nggak kompak. Ya, yang dermawan suami istri juga banyak. Tapi terkadang terjadi suaminya dermawan, istrinya pelit. Atau sebaliknya, ya, istrinya dermawan, suaminya yang pelit. Ini kalau seperti ini ya terpisah, nggak nyambung. Ya, nanti di akhirat juga ya kayak orang tua perempuan ini. Ibunya ada di neraka, suaminya, istrinya di neraka, suaminya ada di surga. Akhirnya perempuan tadi pergi mencari ayahnya. Dan ternyata ayahnya memang ada di surga. Sedang enak-enakan makan telagamu Rasulullah. Telaga Kausar, inna a'tena kal kausar. Kata anak tadi, ayah, itu ibu sedang sengsara di neraka. Bagi ya, itu telaga saya minta segelas, seciduk saja minta untuk ibu saya. Kata ayahnya, jangan nak, ibu nggak boleh dikasih ini karena ibu dipelit. Tapi saya memaksa, kata perempuan tadi. Dia ambil itu satu gelas telaga Kausar, dia datang ke neraka, kemudian bermaksud untuk menolong ibunya, bermaksud untuk ngasih minum air ibunya dengan telaga Kausar. Baru saja tangannya diulurkan, terdengar bentakan, haram, haram. Orang pelit dilarang meminum telaga Kausar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibilang haram, dia kaget, begitu bangun tangannya terbakar, tangannya gosong, tangannya melepuh. Begitulah ceritanya ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, minta agar tangan perempuan ini adalah disehatkan kembali. Dan Allah telah mengabulkannya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pelit itu bukan saja nggak masuk surga, tapi juga haram dikasih minum air telaga Kausar. Nggak boleh. Ya, anak nggak salah, dia pengen nolong ibunya. Ya, tetapi juga ternyata dilarang. Nggak boleh karena di dunia ini adalah orang yang pelit. Meskipun dia ahli ibadah. Maka kata Rasulullah itu jelas. Ya. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Ibu ini bukan nggak sholat, sholat. Ibu ini bukan nggak puasa, puasa. Bahkan dia taat kepada suami. Tetapi karena dia pelit masa hidupnya, di dunia hidup, dia tinggal di neraka. Sementara suaminya yang dermawan ada di surga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ini dididik oleh guru kita supaya menjadi orang yang syahid. Guru kita adalah orang yang dermawan.
Guru-guru kita sampai Kanjeng Nabi juga termasuk orang yang dermawan. Tidak ada tempat yang baik, tidak ada tempat di surga bagi orang yang bakhil. Ya. Jadi percuma orang rajin ibadah kalau dia kikir. Makanya pantas dalam Al-Quran itu selalu orang aqimu sholah wa atuz zakah yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, sholat zakat, sholat zakat, sholat infak, sholat sodakoh. Selalu digabungkan. Artinya apa? Dua amalan ini tidak boleh terpisah. Sehebat apapun sholat seseorang, kalau dia tidak zakat atau dia pelit, tidak akan bisa dia memasukkan orang itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pernah berkata menjelaskan tentang orang yang bakhil. Kata Sayyidina Ali, al-bakhilu ya'ishu 'aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghnia. Kata Sayyidina Ali, orang bakhil itu hidupnya kayak orang miskin. Ya. Orang bakhil itu hidup di dunia kayak orang miskin. Kita bisa lihat orang kikir, orang pelit itu hidupnya susah. Ya. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja susah. Nggak ada orang kikir itu makan mewah, itu nggak ada. Meskipun dia segala punya, segala ada, duit banyak. Tapi emang dasar orang kikir, orang pelit. Ya dia nggak mau, sayang. Kalau beli daging, sayang. Kalau beli ikan, sayang. Ya. Jadi apa dia makannya? Ya makannya ya bisa sampai garam doang. Sama ikan asin, itu ikan asinnya juga kadang dicium doang, nggak digoreng. Sayang nggak pakai minyak juga. Sayang duitnya, sayang. Hidupnya miskin, kayak orang miskin. Ya. Mau kemana-mana juga nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah berpiknik, nggak pernah apalagi ngaji kemana-mana yang mengeluarkan uang. Nggak pernah, kenapa? Sayang. Ya. Kadang-kadang buat naik angkot aja sayang, mendingan jalan. Ya, daripada ngojek, mendingan. Ini orang pelit, jadi hidupnya itu kayak orang miskin. Ya, kalau miskin sekalian nggak apa-apa. Ini kayak orang miskin, kayak orang miskin. Jadi hidup di dunia aja udah susah, tidak menikmati harta yang dia miliki. Ini orang bakhil. Dan celakanya wa yuhasabu hisabal aghnia, dan nanti di akhirat dihisabnya kayak hisabnya orang kaya, kan memang dia kaya. Dihisab hartanya. Ini harta ini buat siapa? Dari mana? Ini kenapa nggak dikeluarin? Kenapa nggak dizakatin? Kenapa nggak ada infak? Ini padahal ada hak orang miskin, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak tetangga. Kenapa nggak dikeluarin? Ribet urusan. Jadi hidup di dunia kayak orang miskin, tapi nanti dihisabnya kayak orang kaya, kata Sayyidina Ali. Lah kalau orang miskin udah karuan. Di dunia miskin, nanti di akhirat nggak ada hisabnya. Duluan masuk surganya. Nah ini orang-orang pelit di dunianya seperti orang miskin. Makan seadanya, nggak pernah kemana-mana. Kenapa? Sayang. Sayang uangnya, sayang duitnya, takut hilang, takut ini, takut ini, takut ini. Sedangkan nanti di akhirat dia dihisabnya lama. Karena dia memang punya emas ditimbun, punya uang ditimbun, punya barang semuanya ditimbun, semuanya dihisab. Dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, jadi luar biasa ini bahayanya orang yang kikir. Kenapa sih orang itu menjadi kikir? Banyak penyebabnya. Di antaranya orang, kenapa jadi kikir? Ada dua hal yang menjadi penyebab utama. Satu adalah tulul amal. Panjang angan-angan hidup di dunia.
Dia merasa di dunia ini nanti hidupnya lama. Ini kalau nggak cukup dananya, nggak cukup biayanya, maka dia sebanyak-banyak ngumpulin harta untuk bekal hidup di dunia yang lama. Padahal umur nggak ada yang tahu. Ya. Padahal umur nggak ada yang tahu. Angan-angannya lebih dari 70 tahun. Padahal baru 40 banyak yang sudah mati. Dia udah menyiapkan hidup lama dengan bekal harta. Makanya hartanya nggak boleh dipinjam. Apalagi dikasihkan ke orang. Ditumpuk terus, tumpuk terus. Yang pada akhirnya dia keceleh. Tulul amal. Yang kedua, hubud dunia. Penyebab orang yang pelit itu adalah hubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Dia lupa kepada akhirat. Ya, sayang. Ya, semuanya itu sayang, terlalu cinta kepada uang, terlalu cinta kepada emas pernyata. Ya, dia lupa bahwa dalam hartanya itu ada hak orang yang anak yatim, ada fakir miskin. Kalau harta kita ada hak orangnya, anak orang lain, ada haknya anak yatim, anak fakir yang tidak kita keluarkan untuk mereka, maka harta itu semuanya menjadi haram. Ya, kita banyak harta, zakat nggak keluar, semua uang kita jadi haram. Dimakan istri, istrinya kurang ajar. Dimakan anak, nanti anaknya bandel, nakal, nggak akan terkendali. Itu efeknya. Hartanya tidak akan bisa menenteramkan dia. Ya, hartanya banyak tapi hatinya rusak. Naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita yang syaki, yang dermawan. Maka dalam posisi apapun kita jadi orang pinter, kita jadi orang bodoh, kita harus dermawan. Ya, sedermawan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya segala selamanya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.